Ayah bunda, tahu nggak sih kalau ternyata hubungan antara orang tua dan anak yang dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun dapat mempengaruhi kehidupan anak di selanjutnya? Untuk itu, mari kita belajar bersama-sama yuk. Halo ayah bunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Reva. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai kelekatan antara orang tua dan anak. Sebelum membahas materi tentang kelekatan orang tua dan anak, kelekatan orang tua dan anak itu sebenarnya apa sih? Jadi di dalam dunia psikologi, kelekatan itu bahasa kerennya adalah attachment style. Nah, attachment style itu adalah ikatan emosi antara orang tua dengan anak, di mana saat membangun kelekatan tersebut dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Nah, sebenarnya kelekatan ini tuh nggak hanya bisa dilakukan oleh orang tua saja loh bunda ayah, tetapi juga bisa dilakukan oleh kakek nenek, babysitter, atau mungkin paman atau bibi yang ada di rumah. Jadi, pada kelekatan ini adalah hubungan ikatan emosional atau psikologis antara seorang anak dengan pengasuh pertamanya. Nah, terus apa sih pengaruhnya untuk anak? Nah, pengaruhnya pada anak itu adalah ketika anak nanti sudah mulai beranjak dewasa, anak akan mengenal seperti apa sih aku ini sebenarnya, siapa sih aku sebenarnya, dan bagaimana ya orang lain memandang diriku, atau bagaimana caranya aku memandang orang lain. Pada attachment style ini atau kelekatan ini ternyata ada dua jenis ayah bunda. Di jenis yang pertama ada yang namanya secure attachment atau kelekatan yang aman, dan pada yang kedua itu namanya insecure attachment atau kelekatan yang tidak aman. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu ya, yaitu secure attachment style. Nah, pada secure attachment style ini merupakan pola kelekatan yang aman, di mana seorang anak mendapat mempercayai pengasuh pertamanya atau dapat mempercayai orang tuanya atau kakek neneknya, karena mereka hadir di dalam kehidupannya anak. Nah, maka dari itu ketika anak sedang membutuhkan pertolongan dari kedua orang tuanya, membutuhkan pertolongan dari orang yang dia percayai dari pengasuhnya, anak akan merasa lebih aman, lebih merasa safe. Nah, ketika anak sudah mulai merasa aman dan percaya dengan orang yang berada di dekatnya atau pengasuhnya itu, maka akan timbul perasaan yang positif pada dirinya. Nah, jadi ketika anak sudah mulai merasa lebih positif kepada dirinya, anak akan lebih percaya diri dan percaya bahwa lingkungannya itu juga merupakan lingkungan yang positif, lebih bisa positive thinking kepada orang lain, lebih bisa mempercayai orang yang berada di sekitarnya tersebut. Ketika anak merasa sudah percaya dan bisa membangun kelekatan dengan orang yang di sekitarnya, anak bisa lebih percaya diri lagi nih saat membangun hubungan dengan orang lain. Semisal membangun berhubungan dengan temannya, dengan rekan kerjanya, dan juga akan berkelanjutan saat dewasa nanti untuk mencari pasangan. Nah, pada pola kelekatan yang kedua yaitu insecure attachment style. Nah, pada insecure attachment style ini dibagi lagi ayah bunda menjadi 3 macam. Nah, pola yang pertama adalah anxious atau kecemasan, pola yang kedua adalah avoidant atau menjauh, dan yang terakhir ada disorganized atau ketidakberaturan. Pada pola tidak aman yang pertama yaitu anxious attachment style atau pola kelekatan yang merasa cemas. Nah, keadaan cemas ini itu sebenarnya terjadi ketika pengasuhnya itu tidak konsisten hadir di dalam kehidupannya si anak, tidak konsisten secara fisik ataupun secara mental atau emosional. Jadi ketika anak membutuhkan pertolongan dari pengasuhnya, nah pengasuhnya itu kadang hadir, kadang enggak. Jadi ketika keadaan seperti itu akan membuat anak merasa bingung, ini sebenarnya ayah atau ibuku sayang nggak sih sama aku? Sebenarnya ayah atau ibuku ini perhatian nggak sih sama aku? Nah, dari
pola kelekatan yang seperti itu akan memunculkan perasaan kepada anak negatif pada dirinya sendiri. Aku merasa disayangi nggak ya sama orang tuaku? Aku merasa dicintai nggak sih sama orang tuaku? Sehingga nanti anak akan memandang dunia sebagai orang yang tidak konsisten, karena ada perasaan hilang timbul yang mana sudah pernah terjadi di kehidupannya di masa lalu. Pada pola kelekatan tidak aman yang kedua adalah avoid attachment style, yaitu di mana pengasuhnya tersebut menolak kehadiran dari seorang anak. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, emang ada ya orang tua yang menolak kehadiran anak? Nah, ternyata jawabannya ada loh ayah bunda, yaitu ketika orang tua atau pengasuh pertamanya itu entah merasa sibuk karena pekerjaan, entah merasa memang belum siap ketika mereka sudah memiliki anak, ataupun merasa karena anak ini bukan merupakan anak yang diinginkan. Ketika anak merasa ditolak oleh orang tuanya, maka akan timbul perasaan yang negatif juga. Tapi perasaan negatifnya itu terhadap orang lain, karena anak ditolak kehadirannya oleh orang yang menjadi pengasuh pertamanya itu. Maka dari itu, ketika anak sedari dini sudah merasa ditolak oleh orang tuanya ataupun pengasuh pertamanya, akan menimbulkan kecemasan yang berlebihan kepada dirinya sendiri, dan juga menghindari orang lain, karena mereka akan merasa overthink. Duh, orang lain nanti kayaknya nggak bakal sayang deh sama aku, mending aku menghindar duluan aja deh. Nah, ketika anak sudah dijauhi sedari dini oleh orang tuanya ataupun pengasuh pertamanya, di kehidupan kedepannya anak akan menghindari duluan dari orang lain, dan dia menjadi anak yang sangat berhati-hati dengan lingkungan sekitarnya. Pada pola kelekatan insecure yang ketiga, yaitu disorganized attachment style atau pola kelekatan yang tidak beraturan. Nah, maksudnya tidak beraturan di sini tuh kayak gimana sih? Jadi pengasuh pertama dari si anak itu merupakan sumber dari ancaman dan ketakutan bagi si anak. Nah, maksudnya sumber ancaman itu kayak gimana sih? Biasanya pengasuh ataupun orang tua yang merupakan sumber ancaman bagi anak merupakan orang tua atau pengasuh yang didikannya keras ataupun kasar. Nah, kasar di sini itu bisa dibagi jadi beberapa macam. Bisa kasar secara fisik, bisa kasar secara emosional, ataupun kasar secara verbal. Nah, ketika anak merasa dikerasin, merasa tidak aman dan ketakutan oleh pengasuhnya, anak akan merasa ditolak juga kehadirannya oleh pengasuhnya ataupun orang tuanya itu, sehingga anak merasa tidak aman nih, di rumah itu tidak aman, aku nggak nyaman, aku merasa ketakutan. Nah, ketika anak sudah merasakan hal tersebut dari usia dini, maka akan timbullah nilai kecemasan dalam dirinya ketika nantinya dia bergaul dengan orang lain. Nah, maka dari itu ketika anak sudah merasakan kecemasan yang sangat berlebihan pada saat masih kecil, anak akan menghindari lingkungannya. Dia akan merasa, lingkunganku aja dari rumah udah gak nyaman, apalagi lingkungan yang di luar rumah. Seperti itu. Dan biasanya ketika pengasuh ataupun orang tua yang didikannya sudah keras ataupun kasar, itu merupakan trauma dari masa lalunya yang berulang. Setelah pembahasan yang udah tadi panjang lebar itu, sebenarnya kelekatan itu kayak gimana sih? Apa sih fungsinya di kehidupan kita? Jadi fungsi dari pola kelekatan yang sudah dialami oleh seseorang sedari dini itu sebenarnya untuk memunculkan sisi-sisi empati pada seorang anak di kemudian hari, akan meningkatkan sisi sosial emosi bagi si anak, akan meningkatkan sisi kemandirian bagi si anak untuk berani menghadapi dunia. Nah, maksudnya kayak gimana sih? Jadi semisal ketika seorang anak sudah merasa secure nih di rumahnya, dia merasa aman, merasa nyaman dengan keluarganya, dengan orang tuanya, anak akan lebih berani untuk menghadapi dunia. Berani menghadapi dunia bukan berarti harus menjadi orang yang sangat gagah, tangguh gitu ya Bunda. Tapi berani itu dimulai ketika anak sudah bisa bersosialisasi dengan lingkungan teman sebayanya. Anak nggak pemalu, anak menjadi lebih
terbuka dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian ketika ia sudah mulai beranjak dewasa, anak lebih bisa bergaul dengan rekan kerjanya, lebih bisa terbuka, lebih bisa open minded. Dan nanti ketika anak sudah lebih dewasa lagi, udah mulai memasuki masa-masa usia dewasa awal, nah anak itu lebih bisa terbuka untuk menjalin relasi romansa dengan lawan jenis. Nah ya bunda, itu tadi adalah pembahasan mengenai attachment style atau pola kelekatan antara orang tua dan anak. Menarik bukan? Nah, apabila ayah bunda ingin tema tentang parenting lainnya, ayah bunda boleh nih komen di kolom komen YouTube channel kami. Dan jangan lupa di-share ke teman-temannya ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Dadah! Biba belajar dari mudah dan menyenangkan.